atas bukit sini, bisa sambil merenung doa bukit. Lalu di sekelilingnya ya ada desa-desa nih, rumah-rumah kecil-kecil ini, rumah aslinya orang sana ya. Jadi rumahnya itu jauh-jauhan gitu ya. Bukan mereka sombong, enggak, cuman karena kontur tanahnya berbukit-bukit, jadi rumahnya agak berjauhan. Kalau di Indonesia kan dekat karena datar ya, ini rumahnya berjauhan karena berbukit-bukit ya. Meskipun di ujung sana ada yang sudah jadi kota ya, agak bisa disebut kota lah. Tuh, di ujung sana kelihatan ya. Nah, dulunya desa kecil-kecil, tetapi sekarang karena sudah banyak rumah yang berdempet, jadi ya bisa disebut kota ya. Ya asik ya ngelihatnya ya. Romo ada yang tanya kalau di sana ordonya apa aja atau kalau yang di tempat Romo mayoritas SY? Kalau ordo ada banyak seperti di Indonesia ya. Kalau di KAS kan ada Yesuit, ada MSF, ada OXO, Romo-romo apa Pertapa di Rowo Seneng ya. Sama Romo Projo ya. Tapi Romo Projo bukan ordo ya. Baik kalau di Spanyol ada banyak. Jadi tergantung tempatnya juga. Kalau misalkan di Spanyol secara umum ya yang besar Yesuit, lalu yang kedua Karmel, lalu yang ketiga Salesian Don Bosco ya. Itu setidaknya ada 3 ordo yang cukup besar di Spanyol ya. Baik, nah kita hampir selesai videonya bagian ini. Bagian terakhir kita terbang di bagian atas atau dari udara ya. Ya, mungkin ada yang mau tanya sambil menunggu videonya selesai. Ada? Pemandangannya bagus ya Romo. Iya, di situ bagus banget karena semua pepohonan hijau, bukit-bukit dan sebagainya. Tapi ya enggak kalah bagus ya ngelihat Gunung Ungaran ya bagus juga ya. Tapi sepertinya tidak ada sampah ya Romo. Dari Bersih atas enggak, sekali. dari atas enggak kelihatan, kalau di bawah ya pasti ada lah sampah. Ada. Yang mau tanya boleh mikrofonnya di-unmute dulu ya. Apa? Enggak kedengeran. Apa Anda dilihat ke dalamnya? Mau lihat dalamnya, Romo? Mau lihat Oh. dalamnya Romo. Ya, sekarang kita akan lihat video berikutnya ya. Baik, Romo naik pesawat ya, lihatnya itu ya, apa pakai drone? pakai drone yang benar. Pesawat kecil namanya ya. Baik, sekarang kita mau lihat video yang kedua. Bagian dalam dari bangunan itu ya. Sebentar, sekarang kita lihat bersama, Romo sharing lagi. Ya, sekarang kita lihat bersama ya. Kita lihat. Wah, bagus sekali. Ya, Santuario de San Ignacio Loyola. Ya. Santuario itu bahasa Indonesianya tempat ziarah. Ya. Ziarah Santo Ignatius Loyola. Nah, kita ceritanya dari kota ya. Ini dalam sedikit kotanya ya. Tadi menunjukkan dari kejauhan ya. Seperti ini kalau dari bawah kelihatannya ya. Jalannya, pohon-pohonnya, mobil. Ya.
Ini patung Ignatius Loyola yang ada di depan. Wow. Ya. Nah, kan ada di depan basilikanya tadi gerejanya. Nah, ini ada orang yang datang mengunjungi, ya, orang-orang tua. Nah, sekarang anak-anak kita juga ikut mengunjungi ini. Romo, bayarnya berapa kalau mau masuk ke situ? Kalau masuk gerejanya gratis, nggak bayar. Tapi nanti kalau kita masuk ke rumah Loyolanya, museumnya tadi, bayar. Nah, nanti kita ke sana, tapi karena pandemi ini mungkin sekarang ditutup ya, saya nggak tahu. Tapi kalau masuk itu biasanya ke museum itu 2 euro. Nah ini sekarang kita mau masuk nih ke museum ini ya. Nih orang-orang ini masuk ke museumnya, ya, Santa Casa ya. Nah, museumnya itu 2 euro. 2 euro itu kalau dirupiahkan itu 30.000, 35.000. Ya. Oke, berarti nanti kalau kita ke Spanyol harus ke sana ya, Romo? Bisa ke sana. Kalau kayak Mungkin pandemi ya. mungkin kalau untuk orang Indonesia mungkin gratis ya. Karena jauh-jauh bisa digratisin loh. Indomie. Nah, ini bangunannya tadi, Puri Loyola. Kita lihat dari luar, lihat ya batunya berbeda kan. Yang bangunan ini kan bangunan baru batunya. Ini baru. Tapi yang bangunan rumah Loyola tadi batu bata ya. Ini nih, lihat nih, sebelah kanan ini. Ini bangunan yang baru batunya. Wah, bagus sekali. Seperti Nah, ini istana ya. ini patung Ignatius ketika cedera waktu perang dia kena peluru ya, terluka. Dia terluka, kakinya patah satu. Ya, lalu satunya juga terluka tapi tidak patah, tapi tetap terluka juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumah Ignatius ya. Nah, rumah Ignatius ini kalau kita lihat dari luar memang tinggi, besar ya. Itu ada 4 tingkat ya. Wow. Nah, ini masuk nih 4 tingkat. Nah, kita akan mulai dari lantai paling bawah, lantai dasar ya, atau basement begitu ya. Nah, di Pakai lantai dasar tangga atau pakai lift, Romo? pakai tangga. Sekarang masih pakai tangga ya. Nah, coba lihat di sini ada bagian bawah ini ada seperti tempat untuk ngintip ya. Ngintip. Ada. Nah, tapi ini sebetulnya fungsinya adalah untuk pertama nih lubang kecil ini itu untuk meriam ya. Jadi bangunan rumah ini juga sebagai bangunan pertahanan ya. Karena kalau zaman dulu tuh ya sering perang begitu kan. Nah, lalu ada lubang untuk menaruh meriam lalu nanti nembak dari sini gitu ya. Sementara yang vertikal ini, yang tegak lurus ini ya untuk melihat posisi musuhnya di mana begitu ya. Ada beberapa, tidak hanya satu titik, ada beberapa lubang ya. Jadi dari sisi sini ada lubang, sisi sana ada lubang lagi dan sebagainya. Jadi itu untuk membidik musuh ya. Nah, ini sedikit peta zaman Ignatius ya. Ignatius itu yang warna merah, dia pihak warna merah ya. Ada warna merah ini itu keluarga besar Onyas ya, bisa disebut begitulah. Yang warna biru itu keluarga besar Gambon ya. Nah, dulu ya mereka saling bersaing begitu ya. Mungkin sesekali berperang juga begitu. Nah, ini bagian dasar atau basement ya, ada salibnya Yesus ya. Nah, tadi yang lubang-lubang itu seperti itu ya. Di sana ada juga satu lagi, di sisi sana ada lagi satu lagi. Ya. Yang mau tanya bisa dinyalakan dulu mic-nya ya. Ya. Enggak.
Sayangnya di pandemi jadi Romo nggak bisa ke ya, Romo. Iya, ya kesananya waktu Juli yang lalu. Itu apa, Mama? Itu Mana apa, ini? Romo? Salib Yesus. Tadi mungkin. Kan. Tadi. Ya, ini masih bagian bawah ya. Foto-fotonya masih bagian bawah. Videonya. Belum naik. Ya, ada masih bangunannya masih kayu yang tangganya ya. Semua masih asli nih, semua masih asli. Jadi batu itu yang dindingnya, sementara ya tangganya dan sebagainya penguatnya ya pakai kayu, belum ada besi belum. Nah ini lantai kedua ya, lantai kedua ini daerah dapur untuk masak. Coba lihat perabotan zaman dulu nih, abad ke-15-16 ya. Sangat antik. Sekarang orang sudah tidak pakai kayak gini ya. Ini hanya zaman dulu aja. Ya, coba lihat nih, orang masak dulu seperti ini. Ya, Wow, itu kompornya ya, Romo. kompornya cemantel, jadi cemantel, wajannya dicantel ke itu, lalu bawahnya akar gitu. Ini miniatur kapal zaman dulu. Ya. Nah ini surat, surat kayak gini gitu ya, tulisannya Latin sambung gitu ya. Romo, Apa? Tanya apa? cara bikin kapalnya itu susah apa enggak? Ya, Romo bayangkan ya pasti susah ya karena kerjanya lama, butuh orang banyak, cari kayunya susah. Kapal kan ada lengkungan, bikin lengkungannya juga susah. Nah ini pedang Ignatius. Romo, Apa? namaku Ignatius. Oh ya, Ignatius. Cocok namanya pas. Ya. Oh, berarti ini rumahnya Ignas ya? Rumahnya Ignas. Oh, Ignas di sini, rumahmu kan di Spanyol. Rumahnya banyak nih Ignas nih. Besok harus dikunjungi nih rumahnya Ignas. Ya, ini salah satu patung. Sudah ini kita masuk ke lantai 3 ya, sudah di lantai 3. Tapi di bagian luar ya. Jadi ada patung Ignatius. Tuh Ignas tuh. Ignas. Sudah mirip belum kamu ya sama Ignatius? Udah mirip belum Ignas tuh ditanya Romo? Harusnya dibotakin. Rambutnya dibotakin ya, kayak Ignatius tuh. Santo Ignatius botak. Jangan, Romo. Oh iya, jangan ya. Ya, ini ruangan keluarga lantai berikutnya, berarti lantai 3 ya. Tapi sekarang di sini ditaruh benda lukisan-lukisan, lalu beberapa peninggalan dari Santo Ignatius ya. Ini lukisan mozaik ya, pakai mozaik begitu, menggambarkan kisah hidup Ignatius. Nah ini ada ruangan khusus, kamar lah begitu ya. Ada tulisannya, nah Romo stop aja dulu, ada tulisan Aquinacio ya. Artinya bahasa Indonesia ini bahasa Spanyol, di sini dia lahir ya. Jadi di ruangan ini dulu, kamar ini Ignatius lahir ya. Gitu. Jadi ruangan ini sudah di atas ya. Jadi lantai yang ketiga kalau dari bawah. Ya, ini lukisan yang menggambarkan kelahiran ya. Ini Ignatius kecil lagi belajar agama atau mungkin lagi belajar pia gitu ya.
ayahnya. Iya, bersumpah. Sumpah. Nah, ini ada video kecil sedikit dari jauh kapel keluarga ya. Jadi biasa kalau di sini orang-orang Katolik punya kapel di rumahnya begitu ya. Jadi doa. Nggak boleh masuk ya, Romo? Nggak boleh masuk karena di sini banyak barang-barang kecil-kecil yang kalau pengunjung nakal bisa dicuri ya, misalnya kayak piala. Ini juga piala dari zaman Ignatius, patung kandelar atau tataan lilin itu ya. Maka di kerangkeng hanya bisa dilihat dari luar. Ya. Ya, ini kasula zaman itu ya. Coba lihat agak tidak terlalu begitu jelas. Itu kasula punya Romo. Ini masih di ruangan yang sama, lantai 3 tadi, ruang keluarga. Nah, ini buku yang dipakai Ignatius, dibaca oleh Ignatius, satu buku Vita Christi namanya, satunya buku Kisah Hidup Santo Santa. Wah, berapa tahun itu Romo? Itu Umurnya buku? dari abad 15 ya 5 abad ya berarti. Ya. Wah. Naik lagi. Naik lagi, kita ke lantai terakhir. Nah, lantai yang keempat. Nah, kita masuk di kamar Ignatius ya. Sekarang jadi kapel. Ya, sekarang ini jadi kapel untuk berdoa. Ya, dulu kamar ini dipakai Ignatius terutama pada saat dia masuk di fase pemulihan ya. Jadi ketika tadi kalian lihat patung Ignatius cedera atau terluka karena perang, kan dia butuh penyembuhan ya. Nah, dia terbaring di ruangan ini selama kurang lebih 1 tahun ya, 9 bulan, ya, sekitar 8 bulan, 9 bulan ya, hampir 1 tahun ya. Nah, maka disebut sekarang dipakai sebagai kapel. Nah, itu. Karena di sini Masyarakat dia umum boleh masuk berarti ya, berdoa di situ. Berdoa di sini, untuk bisa juga boleh. Nah, bisa untuk 20-30 orang ini masuk ke kapal ini. Untuk misa. Kayak bisa ya Romo? Setiap hari ada misa di sini. Oh. Ya. Nah, ini lihat fotonya Ignatius terbaring ya. Ya. Nah, ini dia menulis. Ini tulisan Ignatius. Nah, ini Puri Loyola dari luar tadi ya. Romo kelewatan. Di mana tadi? Nah, ini ya, ini miniatur Puri Loyola. Ya, kalau tidak ada bangunan baru, itu bangunannya tuh seperti ini ya. Jadi ada 4 tingkat, lantai dasar tadi, lalu tingkat kedua yang ada dapurnya tadi, lalu tingkat 3 ruang keluarga, tempat kamar dia dilahirkan tadi, lalu yang lantai 4 atas itu tadi yang ada kamar Ignatiusnya tadi yang sudah jadi kapel ya. Berarti itu rumahnya masa kecil ya Romo? Masa kecilnya. Ya, jadi yang bagian bawah batunya batu asli ini dari batu kali ya. Jadi ditumpuk-tumpuk begitu ya, maka tidak teratur ukurannya itu. Ya beda-beda ya. Meskipun lumayan persegi mungkin dicari yang atau dipotong tapi potongannya tidak rapi begitu ya. Lalu yang atas batu bata warna merah ya. Kita lanjutkan sedikit videonya. Ada yang mau tanya? Sambil tanya.
Di sini ada bahasa Spanyol lagi nih. Aquí siempre iba Dios inigo de Loyola. Itu artinya di sini Ignatius Loyola menyerahkan diri pada Tuhan, ya, memberikan dirinya atau menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ya, di kamar tadi yang jadi kapel tadi, ya. Jadi ini tulisan ini ada di kapel yang Romo tunjukkan tadi, yang setiap hari ada misa, ya. Namanya Capilla de la Conversión. Itu berarti nama kecilnya Loyola Ignatius itu siapa, Romo? Inigo ya? Ya. Bacanya Inigo sebetulnya. Inigo. Ya. Tapi oke, Inigo de Loyola. Ya, hampir selesai. Jadi dia lahir dan wafat di rumah yang sama ya, Romo? Nah, dia wafatnya di Roma, ya. Luar biasa. Wafatnya di Roma. Ini hanya tempat lahirnya saja. Kenapa? Romo, kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus disalib? Ya, karena dosa-dosa kita. Maka dia disalib. Dia disalib untuk menebus dosa kita, ya. Wah, ada pengunjungnya itu. Pengunjung di tempat yang sama. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke gerejanya, ya. Gereja yang tadi besar tadi, Basilika. Yang kalau tadi dilihat dari luar ada menaranya, ya. Ini masih cuplikan atau diorama Ignatius Loyola. Nah, sekarang kita ke Basilika. Ini tulisan Basilika, ya. Kita lihat ya bareng-bareng, ya. Basilika Santuario Loyola. Nah, Basilika ini besar sekali, ya. Batunya besar-besar. Foto dulu, Romo. Kita foto di depan dulu ya, Romo. Foto depan situ. Yuk, rame-rame. Ya, oke. Siap. Foto dulu. Yuk, foto 1, dulu. 2, 3. Sudah selesai. Lanjut dengan jalannya. Nah, kita lanjut jalan. Nih, masuk ke gerejanya. Nah, ini apa? Pintunya, ya. Pintunya gede banget nih. Mungkin kalau dibandingkan dengan pintu rumah kita, ya itu 20 kali lebih besar, ya, mungkin 20 kali. Nah, ini masuk di dalamnya, ya. Gerejanya bisa menampung. Bagus. Jadi pengen ke sana, Romo. Yuk, kapan-kapan. Janjian ke sini. Oh iya. Bayarnya kuat, Romo. Masuknya 35.000. Pesawatnya ya nggak kuat. Pakai drone. Oh iya. Kalau nggak jalan kaki ya, Romo. Jalan kaki. Nah, ini bangunannya bagian dalam bisa menampung 250 orang lah. Bagus banget. Oh, bagus banget. Kayak katedral Jakarta ya, Romo? Bagus Iya. ini. Jadi batu marmer itu, tiang-tiangnya marmer itu. Wow, keren. Itu marmer, ya. Oh, keren. Siapa yang mau ke sana? Aku. Saya. Foto dulu, kita foto di depan gereja. Di dalam gereja. 1, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut Romo jalan-jalannya. Nah, hampir selesai kita. Hampir selesai di. Nah, ini rumah retret. Ya. Tapi kita tidak akan masuk ke dalam. Ini yang sekilas. Nah, ini kita agak lihat ke bagian belakang. Banget pohonnya.
Ini halaman, biasanya orang bisa jalan-jalan ke sini yang retret ya. Oh. Ngomong begitu ya. Ini ada makam Rumah Putih ya, makam Romo Yesuit ya. IHS itu singkatannya apa, Romo? In hominum salvator ya. Artinya? Dalam nama Yesus. Oh. Kita bersaudara. Kita bersaudara ya, Romo? Saudara, betul. Kayak lagu ya. Ya, betul, Kak Sila. Nah, ya ini halamannya luas sekali nih untuk jalan-jalan sambil apa rosario meditasi di halaman ini enak sekali. Kalau pas cuacanya enak ya, kalau dingin ya pasti apa kedinginan di luar. Kalau pas salju ya nggak bisa, Romo. Iyalah pasti kedinginan. Nah, ini suasana malam hari. Wow. Foto dulu, foto. Foto di depan. Pas banget. Gelap. Siap. 1, 2. Mana senyumnya? 3. Wah, nanti dicetak ya. Kemudian dibagi satu-satu. Ya, oke, kita sudah selesai dengan Loyola. Yeay. Gracias, Romo. Terima kasih sama-sama. Oke. Sekarang mau memberi kesempatan untuk bertanya dulu 2 menit. Bagian Kita sudah pertama. jalan-jalan ke Basilika. Kita udah jalan-jalan ke Puri Loyola nih adik-adik. Yang mau bertanya sebelum kita lanjut jalan-jalan ke bagus, Mama. Apa? Siapa yang mau tanya? Bagus, Mama. Quincy? Savio mau tanya apa? Kerjanya bagus gitu lah. Gerejanya bagus, iya, betul. Quincy? Mau tanya apa, Quincy? Ajak ke sana. Quincy? Quincy mau tanya. Mau tanya apa? Mau tanya apa? Mau tanya apa, sayang? Mama olahraga. Oh, mau apa? Mau apa, Quincy? Apa yang mau tanya? Hai, Romo. Hai, Mau tanya Romo. Oh. Quincy mau tanya apa? Ignas nih ditanya Romo mau tanya apa? Ignas. Ignas mau tanya apa? Nara, mau tanya apa, Nara? Nara? Monik. Kakak Odil mau tanya mungkin? Naila mau tanya apa? Kerjanya bagus. Gerejanya bagus. Gerejanya bagus ya. Besok kita jalan-jalan ke sana ya. Ke sana. Oke. Tadi kita sudah lihat Puri Loyola, kita udah lihat Gereja Basilika, lewat video udah dijelasin banyak sama Romo. Sekarang siapa yang pengen lihat Spanyol secara live? Enzo. Saya. Puji Enzo mau Tuhan. lihat nggak, Enzo? Mau. Kenzo ganteng. Oke. Romo di sana hujan nggak Romo? Aman nggak buat jalan-jalan? Aman meskipun Romo agak jangan lupa mendung ya. pakai jaket yang tebal dulu Romo. Sudah siap ini. Oke, kita akan tunggu Romo bersiap-siap dulu ya adik-adik ya. Kalau di sana Romo keluar rumah itu jaketnya berlapis-lapis. Kalau di sini kan jaketnya cuma satu dan tipis. Udah nggak apa-apa kalau di sana nanti kejut. Ya oke. Kita lanjut ya. Bagian kedua. Nah, Romo akan pindah layar. Jadi ada 2 ya di sini. Tadi Romo pakai laptop, sekarang Romo pakai HP ya karena mobile atau bergerak jadi harus pakai HP ya. Jadi dipandang yang HP, namanya sama Romo Niko juga ya. Sekarang yang laptop mau saya mute. Sedikit ada perubahan ya, sedikit 1 menit.
Apakah sudah mendengar suara Romo? Dah. Ya, baik. Sekarang kita jalan-jalan ke sekeliling rumah Romo ya. Tapi sebelum keliling keluar kita mau jalan-jalan di bagian rumah dulu ya. Nah, Romo tinggal di rumah Yesuit, komunitas Yesuit itu dengan jumlah Yesuitnya ada 22 ya. 22 Romo. Semuanya Romo-Romo belajar, lagi belajar ya. Jadi pekerjaannya belajar ya, semua Romo ya. Tapi ada yang jadi dosen juga, jadi pengajar di universitasnya. Nah, Romo tinggal di sini baru 1 tahun, ya, baru 1 tahun. Ya. Nah, setiap hari, ya tidak setiap hari sih, Romo kuliah itu hanya hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Tapi kampusnya itu Senin sampai Jumat ya. Kuliahnya ya seperti orang kuliah, belajar di kampus, di kelas. Nah, sekarang Romo mau menjelaskan sedikit bangunan rumah ya. Kita nanti keliling-keliling rumah sedikit. Kita mulai dari bangunan. Romo ini di kamar ya. Kamar Romo kecil, tapi ya cukup untuk tidur sama belajar. Lalu nanti kita ke kapel. Romo akan jelaskan sedikit kapel. Lalu kemudian nanti kita langsung ke kampus ya. Kapel tadi kapel rumah, tapi tidak terlalu besar. Lalu kita ke kampus, tapi ke kampus juga tidak kita masuki, hanya bagian luarnya saja karena ya hari Minggu libur, jadi hanya bisa lihat dari luar saja. Kampusnya, lalu halamannya, besar lingkungannya arealnya ya. Romo kalau foto di depannya ya Romo, foto di depannya ya. Ya, foto di depan. Nah, Romo bersyukur karena kampusnya dekat, jadi kalau berangkat ke kampus itu hanya jalan kaki 5 menit ya. 5 menit, lalu pulang ya 5 menit, jadi tidak capek ya. Baik, kita mulai ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja ya. Sebentar. Romo kuliahnya masuk apa dari rumah? Kuliahnya masuk. Oh, di sana sudah masuk ya? Masuk tapi pakai masker, harus pakai masker. Di sini belum ada yang masuk Romo nih, adik-adik masih dari rumah semuanya. Nah, Romo pakai masker ya. Karena kita mau pergi keluar maka pakai masker. Tapi sementara enggak usah dulu ya. Baik, kita keluar kamar. Ini Romo akan kameranya dibalik supaya kelihatan. Wah, rumah Spanyol. Nah, ini Keren. Ini lorong masuk ke kamarnya Romo. Ya, Romo rumahnya 3 tingkat, lalu ini turun. Romo ada Romo yang lain tuh Romo? Ada. Bagi kamar mereka masing atau mungkin ada yang tugas misa di luar. Sekarang kita masuk ke kapel. Nah, ini kapel. Wah, kapelnya bagus. Ya. Kapelnya. Ini ada organnya kecil. Muat berapa orang Romo? Kalau dimasuki atau penuh ini ya, sekitar 30 orang bisa. 30 orang. 30 orang, 40 orang bisa. Ya. Tuh, lihat. Altarnya ya enggak besar lah. Mungkin seperti altar di... Oh, kayak tulisan Arab, bacanya apa Romo?
Itu bahasanya alfa dan omega. Ya. Jadi alfa, omega disambung. Jadi kelihatannya seperti bahasa Arab, padahal bahasa Yunani. Ya. Alfa dan omega. Ya seni ya seni. Mama itu kamarnya siapa? Kamarnya siapa? Ini kapel bukan kamar. Kapel. Buat misa. Buat misa. Baik, sekarang kita jalan ya. Ya. Jalan keluar. Sudah, kapel sudah. Hati-hati Romo. Ya. Wah, Romo ada teman di sini. Hola. Hola, hola. Siapa itu Romo? Ya, Romo dari Afrika. Namanya Romo Mikael. Oh, sapa kita dong, Romo. Dia pakai bahasa Spanyol, bingung nanti ya. Oke, kita jalan ya. Ini Romo mulai dari belakang. Wah. Jalan lewat belakang. Sayangnya sudah tidak ada salju ya, Romo. Iya, sudah ada salju. 2 minggu lalu ada salju nih. Wih. Romo Nah, kok kita masih jalan. tidak ada matahari ya Romo? Sudah. Kalau di Tapi sini masih mataharinya terbitnya jam berapa Romo? terbitnya jam 8-an, setengah 9 lah. Jadi jam 8 tuh masih gelap. Jam 8 masih gelap, tapi kalau jam 9 udah terang, sudah mulai terang. Ya. Sini jam Kita 6. jalan. Sekarang jam 11 kan di sini. 11 lewat 10. Nah, lihat ya, bangunannya Pak Romo tinggal. Yang itu, Ini rumahnya Romo dari luar, adik-adik. Ada kolam renang tapi kolam renangnya rusak. Oh, ada kolam renang. Ya, tapi rusak. Siapa yang renang di musim dingin, Romo? Kalau renang di musim dingin ya ada dinginan. kenapa rusak, ngomong? Bocor. Itunya bocor apa? Keramiknya ya. Nah, ini apa kalau kesempatan barbekyuan di kalau lagi ada acara gitu ya. Bisa Kok macet? Itu apa? Bukan. Macet. tuh. Hah? Oke. Kita lihat tuh ya, itu bangunannya Romo tuh di sini. Tapi di sebelah sana Sabar ya, Romo. di lingkungan sini itu ada kelinci liar. Kelinci liar. Nggak tahu ini bisa nggak? Aku kelinci ini hewan kelinci. Nah, jadi mereka tinggal di sini di hutan. Katanya rumput. Ada benda-bendanya aneh. Romo putus-putus, Romo. Kelinci itu cari makan sendiri. Iya, putus-putus. Bentar. Mbak Nina harus berdoa Rosario supaya Romannya nggak putus-putus sinyalnya. Ini dingin loh, ini di luar nih. Meskipun Romo pakai Berapa derajat Romo? ya tadi sekitar 7-8 derajat ya. Meskipun tidak ada salju ya, Romo. Ya, Daunnya meskipun tidak ada salju rontok dingin. semua atau Romo? Apa? Daun itu tidak rontok semua kalau musim salju.
Tergantung sih, karena kita Spanyol itu tidak terlalu dingin kan. Kalau di Eropa Utara yang lain pasti rontok ya. Eropa yang kayak di Belanda atau di Jerman itu lebih utara pasti kering. Di sini masih ada lah daunnya. Ini ada yang kering kan? Iya, ada yang hilang, ada yang tidak hilang. Ada yang nggak hilang. Ya, ini bangunannya besar. Yang bagian belakang sini perpustakaan ya. Perpustakaannya besar juga. Ya. Lihat halamannya. Terus di sini ada semacam kebun gitu ya, tanam sayur ya. Orang di sini mungkin ada beberapa mahasiswa yang senang nanam sayur, meskipun ya mungkin sayur percontohan saja, tidak serius banget ya. Ya kemarin pada waktu ada salju berarti sayurannya mati, Romo? Enggak ya, itu iya ya, mati ya seharusnya ya. Kok ini tumbuh ya, Romo heran. Padahal baru 2 minggu lalu ada salju. Mungkin ketutupan tok. Saljunya lama nggak sih, Romo? Berapa bulan, Romo, saljunya dulu? Enggak berbulan-bulan ya, cuman berapa hari itu. 4 hari atau 5 hari. Oh, saljunya hanya berapa hari tok? Ya memang namanya musim dingin itu tidak selalu bersalju. Berarti jadi Natal musim salju, Romo? Pas Natal enggak. Musim dingin tuh ya kadang ada salju, kadang enggak. Tapi ya dingin, tetap dingin. Tetap dingin, artinya memang suhunya rendah. Kalau pas ada salju ya bisa lebih dingin. Bisa 0 derajat atau minus. Ya. Ini sisi yang di kampus. Ya. Wah, Itu bangunan yang sana itu juga bagian dari kampus ya. Ya, ada setidaknya di sini ada 3 bangunan utama ya. Nah, kampus di sini sebetulnya tidak hanya di sini. Jadi ada kampus lama itu di tengah kota. Tapi ini kampus yang baru sebetulnya. Nih. Ini yang kuliah khusus Romo atau Enggak, ada awam? Ada awam, jadi tidak hanya teologi, tetapi juga ilmu yang lain, psikologi, ilmu sosial, sastra juga, ya. Lalu sejarah dan sebagainya. Ini tempat parkirnya, ya. Nah, nih. Bahasanya pakai bahasa Spanyol atau campur bahasa Inggris, Romo? Ya, di kelas pakai bahasa Spanyol. Tidak ada bahasa Inggris. Kalau buku pelajaran ada yang bahasa Inggris, ya. Tetapi kita ngomong di kelas, dosennya bicara ya pakai bahasa Spanyol. Ya. Ini lambang universitasnya. Nah, foto dulu, Romo. Kita foto di depan. Universitas Ya. Komilas. Mari kita foto. Siap-siap ya. Ayo, foto. senyumnya mana senyumnya? 1, 2, 3. Terima kasih. Lanjut jalan, Romo. Ya, oke. Lanjut lagi. Ya, kita lihat dari luar saja ya. Kita lihat karena pintunya terkunci. Karena pintunya terkunci, kita lihat dari sambil ngintip gitu ya. Dari luar. Nah, ini pintu ke perpustakaan. Sama pintu ke ada beberapa ruang kelas juga. Ya. Tidak terlalu kelihatan ya. Semoga nanti salah satu dari kita bisa kuliah di situ ya, Romo. Ya. Amin. Amin. Ini lantai ke bawah untuk ke parkir. Ada parkir basement, parkir bawah tanah. Besok pas ada salju kita jalan-jalan lagi ya, Romo? Ya, tapi ya nggak bisa
dijadwalkan ya. Romo yang kedinginan ya Romo. Enggak, maksudnya enggak bisa dijadwalkan toh. Ini kan jadwalnya hari Minggu. Kalau jalan-jalan pas salju ya tergantung saljunya kapan jatuhnya. Ya toh. Nah, ini bangunan lain. Ini juga ada kapel ya. Di situ ada kapel. Kapelnya punya kampus ya. Tidak terlalu kelihatan ya. Jadi ada kapel kampus. Di sini ada salibnya kelihatan. Jadi tanda bahwa di sini tandanya kapel ya. Ya kelihatan ya salib. Ada misa harian di sini, tapi itu hanya pada hari belajar saja. Jadi Senin sampai Jumat itu ada misa harian untuk mahasiswa. Kebanyakan Katolik kok ya Romo. Ya di sini mayoritas Katolik, jadi ya ada misa harian. Ya. Nah di sini ada kantin. Wah, lihat tuh ada kantin. Ada cilok enggak Romo? Apa? Cilok. Cilok enggak ada di sini, bakso enggak ada. Kantinnya jualnya apa Romo? Belum pernah ya, saya belum pernah jajan di sini. Nasi enggak ada Romo, nasi. Enggak tahu ya, tapi roti banyak roti. Hamburger dan sebagainya. Roti. Tuh lihat ya, ada banyak meja-meja kecil tuh. Orang udah keluar. Tapi ini enggak ada orang karena libur kan. Tanya lihat saja dari luar. Tuh. Bisa kita lihat ke dalam. Romo di sana makan nasi apa roti? Kadang-kadang makan nasi, tapi kebanyakan ya daging sama roti. Daging apa Romo? Dagingnya ya macam-macam, sapi, babi, ayam, kadang-kadang kelinci, daging kelinci ya. Kasihan. Kan di Ungaran banyak tuh sate kelinci. Bandungan ya. Bandungan Romo. Nah kita sekarang lihat di bangunan itu ada tulisan C ya, ada huruf C. Ini bangunan C. Ini kantor sekretariat ya. Sekretariatnya, jadi bangunannya agak kecil. Nah ini Romo nih kebalik ya, masuk universitasnya dari belakang. Harusnya kita lihatnya dari depan ya. Tapi karena rumahnya Romo itu di belakang kampus, jadi ya kita mulainya dari belakang. Wah ini banyak yang rontok ya daunnya, pohonnya ya Romo. Ya ini ditebang sekalian. Oh, gitu. Sebetulnya mungkin ada, ya kelihatan kan ada potongan-potongan baru. Supaya nanti musim semi itu bulan Mei, bulan April, itu bisa tumbuh. Nah bagian depan ini ada untuk olahraga. Ada lapangan olahraga tuh, tempat futsal. Romo kedinginan. Ya sambil ngos-ngosan juga karena nanjak ya. Semangat Romo. Iya, tempat futsal. Siapa yang suka futsal? Saya juga. Nih bisa main futsal sama Romo nih. Lapangan tenis. Tenis. Lalu di depan sana tuh ada jalan ya, jalan raya. Tapi tidak banyak orang. Karena hari Minggu ya, jadi tidak banyak orang pergi keluar rumah. Nah ini Romo sudah ada di posisi depan atau jalan masuk ke kampus. Jalan masuk ke kampus. Oh masuk langsung lapangan olahraga ya Romo? Lapangan olahraga. Nah kalau yang mahasiswa yang rumahnya jauh, itu mereka ke sini pakai dua kemungkinan transportasi. Kecuali kalau ada yang punya mobil pribadi ya bawa mobil pribadi bisa. Tapi yang transportasi umum
Bisa naik bis atau naik kereta. Bisa naik bis atau naik kereta. Nah, ini ada jembatan penyeberangan. Wah, jembatannya kok panjang banget. Jembatan penyeberangan, karena jembatan penyeberangannya untuk kalau orang naik sepeda, nyebrang bisa. sepeda juga. Iya, bisa. Di sini orang-orang senang naik sepeda. Tuh. Di sebelah sana ada halte bis, tapi juga di sana ada stasiun kereta. Tuh, orang-orang sepedaan. Dingin-dingin nggak takut kedinginan ya, Romo? Yang sepedaan. Ya, mereka kedinginan, tapi karena butuh olahraga ya jadi. Itu ada yang tanya, Romo, jalannya kok kayak jalan tol? Saking bagusnya ya. Ya, memang seperti ini semua jalannya. Jadi jalan umum pun seperti jalan tol. Tidak bayar, gratis ini. Oh. Oh, bayar? Tidak bayar, Kak Nina. Jadi jalannya memang bagus semua. Siapa mau tinggal di Spanyol nih? Saya. Mungkin kakak-kakak pendamping yang ada yang mau jadi suster tinggal di Spanyol bisa ya, Romo? Bisa. Di sini ada kongregasi suster. Mantap. Mereka juga mencari panggilan. Nah, dengerin itu. Kak Ebin, Kak Odin, Kak Nina, Kak Sila, Kak Helen, Kak Dian. Ada suster-suster. Dian kan. Kak Nina. Kak Dian kan udah nikah, Bu Ima. Oh iya. Kakak-kakaknya ngasih contoh, nanti adik-adiknya nyusul. Ya, Gimana? betul. Yuk, Kak Helen bisa yuk. Lanjut. Kan Arka udah ngasih contoh tuh, yang gede. Semangat, Jadi Arka. adik-adiknya yang cowok, yang kecil-kecil udah gak ikut. Oh iya, terima kasih. Hehe. Nah, ini Romo sudah jalan balik lagi ya ke rumah Romo. Nah, itu ada kelinci tuh, lompat-lompat, kelihatan tuh. Kelihatan enggak? Kelincinya itu liar, Romo. Liar. Oh. Liar, nih mereka lagi tersudut ini. Terus ditangkap Romo, dimaem Romo. Enggak ditangkap. Kita mau lihat aja. Sate kelinci. Ayo tangkap Romo, tangkap Romo. Kenapa Romo enggak gitu? Enggak lah. Walah, dia masuk lubang ya. Ternyata ada lubang di situ. Oh. Nah, dia makan apa ya? Di sini nih lubangnya. Terus dia makan apa, Romo? Rumput. Kan rumput banyak. Ini ada lubang kecil. Kalau di sini Kelihatan kan? Di sini makannya wortel, Romo. Di sana makan apa kelincinya, Romo? Oh, rumput. Rumput. Ini kan rumput banyak nih. Ya, makan rumput ini, kecil-kecil ini. Itu kelinci liar semua kok. Nggak ada kelinci yang peliharaan. Tinggalnya di dalam tanah ya? Oh, kok ada pertanyaan nih dari Geva. Kok tidak ada lapangan bola? Di sini ada sih lapangan bolanya, tapi apa yang besar enggak ada. Yang kecil ya hanya futsal itu saja, lapangan besar. Bola yang besar enggak ada. Enggak ada karena gimana ya, ini kontur tanahnya gunung-gunung ya. Mau bikin lapangan sepak bola agak susah di sini. Kalau laut nggak ada ya, Romo? Aja Romo naik turun. Laut agak jauh dari sini. Agak jauh. Rumputnya bagus banget, Romo. Seneng lihatnya. Ya, jenis rumputnya yang pertama, lalu kedua juga dirawat. Iya, kayak rumput sintetis. Kita sudah mau langitnya mendung ya. Kah, Romo? Ini lagi mendung ceritanya. Bersih banget ya, nggak ada sampahnya, Romo. Ya disapu ya. Ono pegawainya kok sing nyapu. Nah, iki rumput sintetis ini. Oh. Ini bukan rumput asli loh ini. Rumput sintetis.
Oh, tempat sampahnya besar banget, Romo. Tuh. Nah, iya. Pegawainya juga nyapu itu bersihin ya tiap hari. Ini ada tempat sampahnya, ada yang kotak, box, plastik. Tapi juga ada yang di dalam tanah. Ini tempat sampah juga ini. Bedanya apa, Ya Romo? modern kan? Dalamnya sampah itu. Ditanam di dalam. Sampahnya terus ngambilnya Ditanam gimana? di dalam. Apa? Ngambilnya. Ngambilnya ada mesinnya kan? Apa? Pertanyaan apa lagi? Iya, tanya apa? Tempatnya sepi. Tempatnya sepi. Iya, sepi. Karena hari Minggu. Hari Minggu hanya kebanyakan di rumah. Tuh bangunannya ya. Apa? Tanya lagi apa? Bagus banget. Siapa yang pengen kuliah di sana? Atau yang pengen jadi suster di Spanyol? Mikaela mau jadi suster? Mau. Mau? Oke. Nanti Itu di Spanyol bagian Romo sisi Nicolas sana ya. itu kelihatan hutan ya. Kelihatan hutan. Jadi luas. Dan tapi ada kota juga di sana. Kamu dengar tembakan gitu nggak? Dar-dar gitu. Enggak. Oh, enggak. Kalau kedengeran itu tembakan itu dari kebetulan tempat ini enggak jauh dari ini tempat latihan militer. Terus saya kira perang, Romo. Ya mereka latihan perang, bukan perang beneran, latihan. Jadi mereka itu latihan nembak gitu. Jadi tempat untuk nembak, latihan nembak. Setiap hari itu mereka latihan. Jadi ya waktu pertama Romo tinggal di sini terkejut, nih apaan sih ini? Jedar. Saya pikir orang main petasan, tapi kok sering banget gitu ya. Ternyata ada lapangan menembak, latihan menembak. Romo, ada yang tanya itu di Spanyol, di kota apa itu, Romo? Madrid, kota Madrid. Wah, Romo sering nonton sepak bola ya, Romo? Iya. Kalau nonton TV sering, kalau nonton langsung belum pernah. Oh, belum. Iya. Besok kalau nonton langsung live ya, Romo? Ya kalau Ini sudah ada pandemi ya. penggemarnya Real Madrid, Dek. Kalau pandemi kayak gini ya nggak bisa. Ada penggemar Real Madrid. Di sini ada penggemarnya Real Madrid, Dek. Nanti diajak Romo nonton. Penggemar Barcelona mungkin Romo. Ya bisa, Barcelona agak jauh dari Madrid. Tapi di negara yang sama, Spanyol. Ya, sekarang Romo sudah sampai lagi ke rumah Romo tinggal. Sekarang kita masuk dari pintu depan. Ya. Dari pintu depan. Tadi kan pintu belakang. Ya. Keluar pintu belakang, sekarang pintu depan. Romo kalau ke kampus jalan kaki apa naik sepeda? Mung cedak kok. Pakai jalan kaki aja. Di sini ada tulisan, por favor. Apa itu? Cierre la puerta. Artinya, please close the door. Oh. Buka pintunya Mohon. gitu ya, Romo? Apa tutup pintunya? Tutup pintunya. Kalau buka tutup lagi. Nah, kita udah di bagian dalam. Ini bagian depannya ada ruang tamu, ya. Lalu Itu ada pemanas ya, Romo? Iya, ada pemanas ini, pemanas nih. Oh. Ya. Ini pemanas untuk supaya tidak kedinginan.
Nah, ini ruang makannya nih, seperti ini ruang makan. Wah, rapi sekali. Aku banget. Nah, ruang makannya. Nggak makan. Rapi banget. Tempat tidurnya enggak? Tempat apa? Kenapa? Tempat apa? Tempat tidur. Oh ya ada, Romo tinggal tidur ya di mana? Di tempat tidur kan? Mesti Oh, ada. Safia mau lihat tempat tidurnya Romo. Ah, janganlah berantakan tempat tidur Romo. Nggak istirahat ya Romo, sepi, nggak ada. Ini sebentar Romo tunjukin perpustakaan. Wah. Gelap ya. Ini perpustakaan. Wow. Perpustakaan rumahnya. Wah, perpustakaan rumah aja bukunya banyak ya Romo. Ya banyak. Oke, sebentar aja. Nggak ada orang. Terus ruang TV. Tadi ada yang tanya ruang TV, Romo. Ini ruang TV. Wow. Wah, kursinya jaga jarak ya Romo. Jaga jarak, social distancing. Kursinya LDR ya, Romo? Kursinya LDR. Oke. Sudah keluar dari ruang TV, perpustakaan, kamar makan. Sudah ya. Sekarang Kayak di hotel ya Romo? ya. Jalan lorongnya seperti hotel. Keren, keren. Nah, tadi kita keluar lewat pintu ini. Oh iya. Nah, sekarang kita balik. Ya tulisan, por favor, Por favor. cierre la puerta para conservar el calor de la calefacción. Nah, ini maksudnya mohon pintu ditutup untuk menjaga panas. Ya, Oh. supaya tidak. Hola, hermano. Esto con niños. Con niños de Indonesia, por eso. Sí. Muchos niños de Indonesia para explicar la casa para ellos. Ada temennya Romo. Itu tadi Bruder. Oh, Oh, Bruder. Sudah sepuh, sudah tua umur. Bukan brudernya ya, Romo. Umurnya 75 tahun. Ya, ini kita sudah masuk ke lorong kamar Romo. Ya, Romo tunjukin sebentar nanti kamar Romo. Nah, kamarnya seperti ini. Wah, banyak bukunya. Bukunya sih enggak banyak. Ini ruang belajar sekaligus tempat tidur. Wah, Tidurnya seperti itu kan? rapi gitu kok. Berantakan dari mana, Romo? Ya, Rapi. sempit. Tapi bukunya berantakan kan? Oke. Ya. Hendaknya banyak dibaca Romo. Itu hanya nebeng aja bukunya. Belum tentu dibaca. Enggak, kadang ya dibaca lah pasti karena apa untuk. Ada kita. Nah, Kita sampai Spanyol. sudah selesai. Yeay, terima kasih. Adik-adik dan semuanya kita bilang gracias, Padre Nico. Artinya terima kasih, Romo Nico. Gracias, Padre Nico. Terima kasih, Padre Nico. Gracias. De nada. De nada itu artinya sama-sama. De nada. Jadi kalau ngomong gracias lalu jawab sama-sama, sama-sama itu bahasa Spanyolnya de nada. De nada. Oh, de nada. Kita foto bersama dulu ya, Romo. Oke, sebentar Romo pindah lagi ke video laptop ya. Adik-adik dan teman-teman semua, kameranya boleh dinyalakan semuanya ya. Kita akan berfoto dulu, coba. Senyumnya, Jaiden dan Patricia. Silakan kameranya dinyalakan.
1. Ini slide pertama dulu ya, karena ada 50 slide Romo, jadi kita harus sabar. Ada 50 slide. 1, 2, 3. Oke, slide yang pertama. Tunggu, kita ada 50 slide, jadi harus sabar. Anita kameranya Slide kedua. Ini posisinya lagi kurang. 1, 2, 3. Ya, sampai 50 slide ya. Jadi yang baik ucapan ya. ternyata yang slide 3 sampai 50 sudah izin, sudah pamit Romo. Jadi sudah selesai. tepuk tangan. Gimana adik-adik? Akhirnya kita bisa menjelaskannya loh, meskipun sekarang Kurus. senang ya. Oke. Sekarang kita mau berdoa, kita mau tutup bersumpah. Atau ada yang mau bertanya lagi sama Romo, enggak? 1 atau 2 pertanyaan lagi, kalau masih ada. Ada yang bertanya sebelum kita berpisah dengan Romo? Romo kuliah S3 ini. Bukan S2, kuliah S2. S2 apa, Romo? S2 spiritualitas. Ya, boleh. Ignas mau bilang apa? Ignas bilang dulu. Padre Niko gitu. Moniko, Ya, Ignas, kenapa? terima kasih jalan-jalannya. Sama-sama. Aduh, keringetan Ignas. Sudah? Oke, sekarang kita ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa bersama Kak Dian dan nanti akan menerima berkat dari Padre Niko. Silakan Kak Dian. Yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tutup matanya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih terima kasih atas berkat-Mu sehingga sehingga hari ini kita dapat berjalan-jalan bersama dengan Romo Niko. Tuhan Yesus, semoga kita semua selalu sehat. Tuhan Yesus, kita akan menerima berkat dari Romo Niko. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Dan kita semua, anak-anak sekalian, kakak-kakak pembina, dan semua keluarga kita, Bapak, Ibu, kakak, adik kita, dimanapun mereka berada, selalu dilindungi, diberi berkat, dan selalu diberi kesehatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo Niko. Terima kasih adik-adik dan kakak-kakak semua yang sudah join.
Minggu depan kita ada bersumpah lagi. Kira-kira kita mau jalan-jalan kemana ya? Jakarta? Ke Yerusalem. Yerusalem. Oke, ditunggu pengumuman selanjutnya ya. Sekali lagi, gracias Patri Niko. Semoga sehat selalu. Semangat pandeminya. Tetap happy. Ya, sama-sama. Semangat. Jaga kesehatan semua ya. Kesehatan. Terima kasih ya semuanya ya. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan jalan-jalan lagi. Semuanya ikut ya. Akan lebih seru. Nanti surprise dengan siapa. Terima kasih Enzo.